Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang buat teman-teman yang ada di Jerman dan sekitarnya. Dan juga selamat malam buat teman-teman yang join dari Indonesia kalau ada. Selamat datang di Hi Let's Talk. Perkenalkan nama saya Damar, selaku moderator hari ini yang akan menemani diskusi kita hari ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatiin kan berita belakangan ini dunia geopolitik dan pertahanan tuh lagi rame banget ya. Apalagi Indonesia baru saja mengadakan bilateral penting. Tepatnya pada 13 April lalu, Menteri Pertahanan kita Syafri Samsudin baru saja bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth untuk membahas perjanjian pertahanan antar kedua negara. Tapi jujur ya, kadang isu-isu militer dan pertahanan kayak gini kan kadang terasa berat ya dan susah dipahami kalau kita cuma baca atau dengar berita aja. Jadi harapannya acara ini bisa jadi jembatan buat kita supaya setelah webinar ini kita sebagai pelajar Indonesia yang ada di luar negeri maupun di Indonesia bisa jadi lebih paham apa yang sebetulnya sedang terjadi karena posisi kita tuh strategis banget dan apa dampaknya buat kedaulatan bangsa kita. Buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan, kita udah kirimin link di Slido di room chat ya. Jangan jangan lupa isi nama kalian sebelum send pertanyaannya. Karena pertanyaan yang tidak ada namanya tidak akan kita bacakan. Nanti di akhir acara kita akan ada sesi Q&A. Sebelum itu, aku izin merekam webinar ini ya buat kepentingan PPI. Oke, untuk membuka acara ini, saya persilakan wakil PPI Jerman tahun 2025-2026, Kak Zulfa, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Kak Zulfa. Oke, terima kasih banyak Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekali lagi bagi teman-teman yang join di Jerman, kemudian selamat malam bagi teman-teman yang bergabung dari Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Kolonel Henry Bukhari atas pertahanan KBRI Berlin yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi di webinar hari ini. Ini bukan suatu hal yang kecil dan kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak. Dan terima kasih juga pada Damar yang akan memandu diskusi kita hari ini sebagai moderator. Tentu saja selamat datang sekali lagi bagi teman-teman semua yang sudah join. Dan saya jujur senang banget melihat antusiasme teman-teman pelajar Indonesia di Jerman dan di Indonesia yang hadir dalam acara seperti ini. Em, ya, untuk yang belum mengenal saya perkenalkan diri. Nama saya Zulfa dan saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi Wakil Ketua Umum PPI Jerman. Dan hari ini saya mewakili PPI Jerman untuk membuka acara HI Let's Talk yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional kami. HI Let's Talk ini adalah ruang diskusi yang kami hadirkan khusus untuk membahas isu-isu hubungan internasional yang relevan bagi s- pelajar Indonesia di luar negeri. Dan topik malam ini tentu saja sangat menarik, yaitu perjanjian pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat, yang menurut saya adalah salah satu topik yang paling relevan dan sangat menarik untuk kita bahas saat ini. Kenapa relevan? Ya, karena ini bukan isu yang jauh dari kita ya, teman-teman. Jadi, seperti yang tadi Damar sampaikan, pada bulan April lalu, Menteri Pertahanan RI, Syafri Samsudin, sudah bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk membahas kerjasama pertahanan kedua negara. Jadi, di situasi global yang semakin kompleks, tekanan di Indo-Pasifik, isu Laut Natuna, akses wilayah udara hingga geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar, keputusan-keputusan pertahanan Indonesia berdampak sangat nyata bagi kedaulatan kita maupun bagi posisi Indonesia di mata dunia seperti itu. Dan sebagai pelajar Indonesia nih, khususnya yang tinggal di Eropa, kita punya posisi yang unik. Kita melihat dinamika geopolitik ini dari sudut pandang yang berbeda, dan justru karena itu kita perlu lebih kritis dan lebih paham, bukan cuma menjadi seorang penonton atau pembaca berita gitu. Maka dari itu, manfaatkan sesi hari ini sebaik mungkin, teman-teman. Jadi, Bapak Kolonel Handi Bukhari sudah membawa perspektif yang sangat langsung dari dalam, dari KBRI Berlin, dari pengalaman beliau langsung di lapangan. Jadi, bertanyalah, berdiskusilah, dan jangan ragu untuk bersikap kritis. Justru itulah tujuan dari acara ini.
Yap. Dan saya sampaikan juga terima kasih untuk seluruh panitia Departemen Hubungan Internasional PI Jerman yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, mulai dari menyusun TOR yang sangat terstruktur sampai menghadirkan narasumber sekaliber hari ini. Dan kerja keras kalian sudah sangat terlihat hasilnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan ya, saya rasa cukup dari saya. Mari kita mulai diskusinya dan semoga hari ini kita pulang dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Indonesia dan tempatnya di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Zulfa atas sambutannya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Beliau ada Bapak Kolonel Henry Bukhori yang saat ini menjabat sebagai Atas Kepertahanan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Sebagai seorang perwira dan diplomat militer yang mengawal kebijakan pertahanan kita, pandangan beliau pasti bakalan sangat penting ya bagi topik yang mau kita bahas hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Henry. Kami sangat senang karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan bersama kita hari ini. Selamat datang Pak Henry. Gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Damar. Ini sudah memperkenalkan saya. Alhamdulillah sehat-sehat dan baik, Sehat ya meskipun Pak. cukup hangat ya. Baik ya, mungkin kita langsung aja ya ke agendanya. Eh, saya eh, kita bisa mungkin dari awal dulu ya bahasnya. Gimana sih sejarahnya awal hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat biar kita dapat full picture-nya ya. Dan faktor apa yang membuat kedua negara ini kelihatan semakin intensif ya bekerja semakin dalam beberapa tahun terakhir. Baik, terima kasih Damar. Selamat sore teman-teman PPI dan seluruh peserta HI Let's Talk yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu buat Ketua, Wakil Ketua PPI Jerman, kemudian Departemen Hubungan Luar Negeri PPI Jerman yang sudah mengundang saya sebagai narasumber untuk membahas isu yang beberapa waktu lalu ya cukup disoroti publik, yaitu perjanjian atau kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi saya hari ini yang berkapasitas sebagai atas pertahanan RI di Jerman, ya wilayah lingkupnya sebenarnya berbeda. Kami yang ada di Eropa. Namun demikian, eh, kerjasama pertahanan di berbagai dunia itu menjadi isu yang selalu memang kita ikuti setiap hari atau itu memang salah satu prioritas tugas dan fungsi kita, meskipun kita berada di wilayah yang tidak secara langsung ya berkaitan. Sehingga mudah-mudahan hari ini saya bisa memberikan insight, pandangan. Namun perlu dicatat bahwa apa yang akan saya sampaikan ini adalah pandangan akademis atau pandangan personal, ya. Tidak mewakili pandangan resmi institusi Kementerian Pertahanan, Kemlu maupun Mabes Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Jadi ini catas apa Chatham House Rules yang berlaku. Jadi kita berdiskusi dan bertukar pandangan di sini sesuai dengan pandangan kita. Baik, kita coba mulai angkat dulu dari apa namanya eh, sejarah ya, sejarah tentang hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi secara singkat saya sampaikan bahwa ini bukan hubungan yang baru saja terbentuk kemarin ketika Pak Pete Hegseth dan Pak Safri itu bertemu lalu sama-sama untuk menandatangani uh, satu dokumen atau satu joint statement untuk meningkatkan hubungan pertahanan. Namun demikian, ini sudah dari beberapa dekade yang lalu, bahkan dimulai sejak masa awal kemerdekaan, ya. Pada awal-awal itu kita sudah mulai hubungan kira-kira di tahun 1950-an. Kemudian ada masuk era Perang Dingin, di mana Indonesia itu menjadi salah satu apa namanya negara yang menjadi perebutan konflik ideologis antara Barat dan Timur, sehingga Amerika Serikat itu melihat kita memang sebagai sebuah negara yang cukup strategis. Kemudian hubungan pada waktu itu tidak terlalu mulus karena memang Pak Karno punya punya sedikit pandangan yang berbeda ya dari orientasi politiknya. Kemudian tahun 60 dekade 60-an pertengahan kedua ya kan ketika kita sudah masuk masa Orde Baru adalah suatu penguatan hubungan. Kita mulai tuh di situ beli alutsista, kemudian kita mulai mengirim siswa-siswa perwira-perwira kita untuk belajar di Amerika
Serikat. Kemudian kita juga ada mulai latihan-latihan bersama. Jadi mulai banyak tuh kita kegiatan bersama di sana. Kemudian hubungan mundur lagi atau jatuh lagi lah, memburuk kembali di era 90-an sampai dengan tahun 2000 karena Amerika pada waktu itu terutama Kongresnya sangat menyoroti isu-isu HAM yang terjadi di Indonesia ya. Jadi apa peristiwa di Timur Timur, kemudian beberapa kekerasan yang terjadi di dalam negeri itu disoroti sebagai hambatan dalam kerjasama pertahanan antara kedua negara. Kemudian kerjasama baru mulai lagi aktif lagi itu baru di tahun 2005 ketika ada relaksasi lah dari Kongres melihat bahwa Indonesia sudah semakin semakin baik ya dari sisi demokratisasi, kemudian juga reformasi di TNI, pemisahan TNI dan Polri, kemudian juga sudah benar-benar menghapuskan dui fungsi. Akhirnya mereka juga sudah mulai mendekat kembali. Puncaknya mungkin dimulainya latihan-latihan bersama setelah tahun 2006, ya kan? Mulai itu antara angkatan darat kita dengan angkatan darat mereka menyelenggarakan Garuda Shield pada pada lingkup yang lebih kecil, ya kan? Nah, kemudian mulai 2015 itu kita bikin joint statement, ya, bikin joint statement. Joint statement itu artinya adalah kita bersama dengan Amerika itu berniat, niat dulu. Jadi baru niatnya dulu untuk meningkatkan kerjasama pertahanan sehingga waktu itu ditandatangani Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation. Nah, lingkupnya banyak ya, mulai dari bidang maritim, penjaga perdamaian, kemudian penanggulangan bencana, pendidikan latihan sampai alutsista ya. 2020 kita juga mulai lagi mengirim siswa kita dalam jumlah yang cukup besar untuk pelatihan bahkan sampai tingkat Taruna Akabri pun kita sudah mulai kirim ke sana. Kalau sudah Taruna Akabri dikirim itu sebenarnya sudah agak tinggi ya apa namanya derajat daripada suatu kerjasama karena kita percaya bahwa eh, di masa-masa awal pendidikan itu kan masa yang sangat menentukan ya. Artinya akan merubah akan membentuk karakter. Nah, itu kita bisa kirim ke Amerika. Nah, di 2023 akhirnya kita menandatangani Comprehensive Strategic Partnership yang akhirnya memayungi seluruh kerjasama secara keseluruhan. Jadi perjalanannya cukup panjang. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Safri pertemuan Pak Hegz adalah kelanjutan dari ini semua. Demikian, Damar. Baik, terima kasih Pak atas itunya. Berarti emang putus nyambung gitu ya, karena emang gejolak politik di Indonesia kan banyak, lumayan banyak ya dalam sejarah kita ya. Ya, memang memang ya karakter sebuah negara yang punya politik luar negeri bebas aktif ya tantangannya seperti itu. Ketika Benar-benar. tidak ada ketika ada suatu momentum yang di mana kita berbeda ya, berbeda kepentingan, kita tidak harus selalu setia kepada salah satu negara. Itulah ciri-ciri negara yang memang tidak memilih blok manapun. Nggak pas ya sudah. Akhirnya pasang surut, terjadi pasang Iya, surut ya. yang buat saya itu hal yang normal dalam dalam suatu hubungan internasional. Denmark saja kemarin pasang surut juga sama Amerika, padahal dia negara NATO Iya, gitu. karena yang gerinduan itu ya. Iya, ya, benar-benar. Heeh, gitu. Hmm. Cuman kok misalnya dalam pandangan Amerika Serikat tuh Indonesia tuh punya kepentingan strategis apa sih Pak? Kayak misalnya aku tahu tentang Natuna gitu misalnya. Heeh. Itu tuh Oke, apa ya? Indonesianya ya. Kalau Iya, Indonesianya sendiri itu kita ada beberapa faktor yang memang kita merasa penting kepada Amerika. Yang pertama, Indonesia itu kan luas banget. hmm, Indonesia itu garis pantainya itu cukup panjang dan wilayah seluas itu ya kan tidak bisa kita kita cover semuanya hingga saat ini dengan personel, kemudian alutsista kita, kemudian organisasi, gelar kekuatan kita itu belum seluruhnya bisa kita cover seluruh wilayah itu. Sehingga kemajuan teknologi itu jadi sangat menentukan. Makanya kita minta kepada Amerika Serikat untuk membantu memodernisasi alutsista, kemudian meningkatkan interoperability dalam hal maritime domain awareness. Nah, ini satu kata yang mungkin menjadi catatan kita ya. Maritime domain awareness itu artinya adalah bahwa kita semua sadar nih sebagai suatu bangsa yang memiliki wilayah kelautan cukup cukup besar, itu kita ah, bisa menjangkau seluruh wilayah atau pojok-pojok wilayah kita dengan aset yang kita punya. Jadi radar,
kemudian sistem surveillance, sistem reconnaissance kita, kemudian juga drone-drone kita dan sebagainya itu bisa bisa apa ya diintegrasikan dalam satu sistem yang bagus, kemudian bisa menjangkau seluruh wilayah sehingga tidak ada satu jengkal wilayah pun yang terluput dari pantauan kita. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kan, yang punya pengalaman cukup kuat, yaitu memang perlu kita akuin Amerika Serikat. Sehingga kita tidak bisa tidak, kita banyak mengadopsi modernisasi, kemudian apa namanya alat peralatan kita memang dari sana. Dan itu yang paling penting tuh, interoperability di dalam komando dan pengendalian. Karena aset yang begitu banyak, tapi tanpa suatu sistem integrasi yang baik, itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Sehingga memang kita kita kepentingannya banyak sih sama sama Amerika. Itu Damar. Oke. Cuman mungkin ini aku pertanyaan personal pribadi ya. Ya, Kan dari yang ku baca di berita tuh kebanyakan alutsista yang kita beli itu baru-baru ini dari Eropa ya, bukan Amerika kayak misalnya Rafale atau eh, PPA ya, yang frigate Brawijaya itu kayak Brawijaya. Nah, kalau boleh tahu Amerika tuh apa sih kayak aku pernah denger kan kita sempat mau beli F-15 cuman nggak jalan ya. Itu apa yang kontribusi Amerika sejauh ini ya? oke, kita sebenarnya platform kita ke Amerika tuh cukup banyak. Saya sampaikan Oh, tadi dari tahun 1960-an kita sudah mulai beli alutsista. Bahkan memang dulu akhirnya kita menjadi cukup apa ya? We have kita memetik lesson learned yang cukup cukup baik akhirnya ketika pada satu titik ketika Amerika kurang baik hubungannya sama kita, lalu kita di embargo artinya kita dihentikan tuh apa namanya izin kita untuk memperoleh alat-alat eh, sistem perjanjian mereka. Nah, disitulah memang yang akhirnya menjadi satu handicap buat kita ketika kita tergantung kepada satu alat dari satu negara, hubungan politik tidak baik, akhirnya kita menjadi terkendala. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi bahwa yang kita beli sudah banyak. Kita beli kekuatan kekuatan utama kita salah satu di Angkatan Udara saat ini yaitu F-16, ya kan? Pesawat tempur kita banyak. Meskipun sekarang sudah dilapisi dari yang Prancis ya, sudah mulai dilapisi dari yang Prancis kita beli Rafale. Kemudian sistem radar kita juga banyak dari Amerika. Kemudian pesawat-pesawat angkut kita, terutama itu rata-rata C-130 Hercules itu dari sana. Senjata-senjata perorangan kita yang darat itu pun banyak dari sana. Jadi memang memang cukup cukup banyak dan nah, tadi Damar sampaikan bahwa kita juga beli dari negara-negara lain kan. Nah, itu memang dimaksudkan untuk diversifikasi karena tadi lesson learn yang kita kita dapatkan waktu kita bergantung sama satu negara ternyata when apa namanya situasi politik itu heated antara kita dan mereka, akhirnya kita sendiri yang terkendala. Ketika sekarang kita punya banyak ragam. Tantangannya adalah satu, bagaimana mengintegrasikan itu semua platform dari berbagai negara, ya kan? Terus kita harus satukan jadi satu. Kalau masih sama-sama platform NATO misalnya, which is oke lah, itu kita masih bisa apa namanya ada sistem integratornya. Karena di sini mereka juga punya punya hal apa tantangan yang sama. Sama-sama negara NATO meskipun berbagai negara memproduksi, tapi mereka diwajibkan untuk terintegrasi. Yang sulit adalah ketika kita punya apa senjata atau sistem sistem apa namanya alutsista itu yang satu dari barat, yang satu dari timur. Ah, itu lumayan tantangannya itu. Itu kita benar-benar harus punya sistem integrator yang baik. Ya, ketika kita punya Sukhoi, at the same time kita punya F-16, itu memang tantangan. Tapi ya politik luar negeri kita memang meminta agar kita jangan tergantung sama salah satu pihak ya. Itu yang membuat kita jadi kalau bisa tetap diversified. Itu Damar. oh, oke oke. Berarti kayak kita mungkin yang dalam hal krusial mungkin mau nggak mau kita emang ke Amerika ya, tapi emang kita nggak mau terlalu dekat juga biar untuk jaga-jaga ya. Ya, ya kalau saya bilang kan kita ada catatan ya. Sampai dengan tahun 2023 mungkin Amerika tuh masih teratas. Catatan saya itu kita masih teratas, alutsista kita masih dari Hmm. mereka. Namun demikian masuk 2000 catatan 2025 2026 ini begitu kita kontrak atau deal dengan Prancis 42 ini itu naik tuh Prancis jadi paling
paling tinggi sekarang, ya kan? Karena pembelian 42 unit Rafale itu bukan suatu value yang kecil, itu besar dan itu bisa melampaui pembelian-pembelian kita sebelumnya. Kemudian saat ini kita juga perlu akui kita cukup dekat juga dengan Turki. Ya, banyak kita juga sudah mulai membeli platform-platform dari Turki, pembelian pesawat tempur Kaan itu, Kaan Ya. kemarin itu untuk long term ya, karena memang dengan Turki eh, potensi untuk transfer of technology, transfer of knowledge-nya besar. Ya, mungkin di latar belakangi persamaan nasib, persamaan latar belakang mungkin akhirnya membuat mereka jadi lebih lebih fleksibel untuk hal itu. Jadi sekarang ini Amerika yes masih besar, namun demikian Prancis, Turki juga it's getting bigger. Jadi apa namanya di disposal atau arsenal kita itu mulai mulai banyak mewarnai gitu, Damar. Berarti emang kita mulai nggak terlalu bergantung sama Amerika lagi. Jadi kayak kita nyari alternatif buat apa namanya modernisasi kita ya. Ya, betul. Kita tetap beli platform, kita tetap pelihara hubungan, namun demikian, again, kita tidak boleh bergantung kepada satu sumber karena kita sudah pernah mengalami ya pengalaman buruk ketika bergantung sama satu sumber itu stop, militer kita stuck untuk beberapa tahun untuk modernisasinya. Nah, itu sekarang yang kita coba diversified dan apa eh, kebijakan itu pun semakin kuat sih memang dalam 2 tahun terakhir ini ya. Jadi kita benar-benar ya kita tetap ke Rusia juga, kita tetap ke Rusia juga, kita juga ke Cina ya, meskipun platform ke Cina belum terlalu besar. Kemudian kita juga ada dengan Jepang, Korea Selatan juga itu tetap jalan. Sama Jerman juga masih tetap jalan. Ya, tapi memang dari itu tadi catatan saya yang paling besar adalah Prancis dan Turki. Iya ya, aku juga emang banyak beritanya sih kayak Turki itu kita beli kelas istif ya frigatnya. Ya, betul. Itali jadi tambahan Entah satu ini juga ya. Itali, iya Juga iya iya. ya, tambah satu lagi Yang Itali. ku dengar kita beli apa namanya Giuseppe Garibaldi ya Terus kapal induk. Garibaldi, ya, kapal induk ya. Kapal induk. Hmm. Itu Damar situasinya. Hmm. Cuman kalau misalnya kita soal aksi nyatanya tuh gimana tuh kerjasama kita sama terutama sama Amerika ya karena aku tahu tuh setiap tahun kita ngadain Garuda Shield dan kadang tuh Indonesia gabung latihan angkatan laut di Rimpak ya di Hawaii itu gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengupas apa sih lingkup kerjasamanya, sebenarnya luas, bukan hanya latihan bersama. Latihan bersama itu hanya salah satu saja di antara banyak ya. Yang pertama itu saya sampaikan kita punya dialog, dialog dulu, dialog di tingkat strategis itu menghadirkan menteri, menghadirkan dirjen. Jadi secara reguler kita bertemu untuk bertukar pandangan. Disinilah sebenarnya menjadi sebuah tuh forum untuk menyamakan persepsi atau membahas perbedaan pendapat dan itu nanti berujung pada kita mau ngapain. Kita evaluasi hal yang sudah lewat dan kita mau ngapain. Jadi eh, kalau saya bilang dialog strategis ini adalah bagaimana cara kita memahami lawan dan kawan. Ya, lawan dan kawan kita harus pahami. Jadi kita tidak sebagai negara yang ya kita bilang punya politik bebas aktif ini nggak boleh menolak atau resisten terhadap forum-forum seperti ini. Harus kita ketemu. Lawan kawan ya tetap ketemu. Ya kan? Berbeda pendapat itu it's okay. Tapi ada ruang atau forum kita untuk berdiskusi. Karena kalau sudah mampet, maka yang bicara adalah senjata, ya kan? Nah itu. Jadi dialog strategi satu. Kemudian nanti latihan bersama saya bahas belakangan ya. Kita kirim perwira, kita kirim anggota untuk belajar. Mereka juga ada kirim ke tempat kita juga ada untuk belajar ya. Meskipun em, skalanya lebih besar kita yang mengirim ke sana. Karena memang kita boleh jujur, mereka cukup generous dalam dalam pemberian beasiswa sehingga ya sama seperti teman-teman yang belajar di Jerman gitu ya mungkin bisa mendapatkan fasilitas biaya pendidikan yang gratis sama kalau di Amerika pun kita juga teman-teman apa angkatan itu bisa bisa bersekolah dengan gratis di berbagai bidang baik di militer sekolah militer maupun juga sekolah-sekolah di universitas-universitas itu kita dapat kesempatan itu kemudian eh, kita juga ada apa eh, kerjasama di bidang maritim untuk meningkatkan interoperabilitas, kemudian penanggulangan terorisme. Misalnya kita juga waktu itu ya, kita ketika lagi marak-maraknya aksi terorisme ISIS, kemudian Al-Qaeda itu
mereka banyak mengirim perwira ke sini untuk bisa belajar dari kita how do we handle itu tentang bagaimana deradikalisasi yang bisa kita lakukan. Karena mereka kan punya tantangan soal itu. Indonesia lebih expert tuh untuk itu. Nah, yang terakhir adalah tadi Garuda Shield ya, Garuda Shield atau latihan itu. Jadi memang latihan ini adalah latihan multinasional sekarang. Dulu itu bilateral tahun 2006. Kemudian berkembang pelan-pelan makin banyak dan akhirnya sekarang pada tahun 2025 kemarin itu bisa sampai 6.500 personel terlibat dari sekitar 7 negara peserta dan 12 negara observer. Ya, jadi yang datang hanya untuk memantau saja melihat. Jadi itu manfaatnya banyak ya. Yang jelas kita bagaimana latihan komando dan pengendalian. Itu komando dan pengendalian itu paling bicaranya kita gampang ya. Bagaimana kita membuat satu pasukan 6.500 orang itu bergerak dalam satu komando itu kayak ya kalau Damar bilang, "Oke, semua kiri." Itu seragam semua ke kiri. Kalau bilang kanan itu semua ke kanan. It's not that easy ya kan. Ketika kita melibatkan unit-unit besar dengan segala macam model senjata, bagaimana menselaraskan kalau yang artileri nembak ke sini, maka yang di udara pada waktu yang sama setelah 2 detik kemudian nambah ke sini. Itu it's not an easy thing ya kan. Itu harus digeladi berulang-ulang supaya kita bisa satu satu apa? Satu komando. Nah, itu latihan yang paling yang ditekankan adalah komando. Kemudian interoperabilitas. Nah, itu kata-kata interoperabilitas memang memang unik ya. Berbagai macam platform peralatan itu harus kita satukan, ya kan? Terus orang-orang yang berasal dari berbagai negara harus satu bersama mengerjakan pekerjaan yang simultan, saling terkoordinasi. It's not that easy, ya kan? Nah, itu dilatih di situ. Karena tentara itu ya hanya dua yang bikin tentara itu profesional. Sering latihan atau sering bertempur atau sering perang. Cuma dua tuh, ya kan? Nah, sekarang kan kita tidak memilih perang. Jangan sampai kalau perang itu apa jangan sampai perang itu terjadi, kita hindari. Maka yang kita perbanyak adalah latihan. Nah, jadi latihan Garuda Shield ini memang memberikan pengalaman yang cukup cukup besar kepada kepada TNI ya kan. Ya buat buat Amerika juga jadi cukup besar pengalamannya karena mereka mendapatkan keuntungan bagaimana beroperasi di satu wilayah yang eh, bentuk medan, lokasi geografisnya berbeda. Kan archipelagic country kan nggak banyak di dunia ini, tapi kita salah satu, bahkan kita yang terbesar gitu. Nah, Amerika mengambil keuntungannya dari situ. Mereka punya pengalaman di itu. Itu Damar. Berarti emang sign kita sign kita diskusi buat mungkin menyamakan visi misi yang mungkin menurutku sama ya, kayak kita tuh mau Indo-Pasifik yang bebas dan ya rights of passage ya, terutama di Pasifik Barat ya, yang kita berbatasan langsung langsung ya, dan juga kayak kita tuh buat apa namanya ya, kayak yang Bapak bilang itu interoperabilitas ya. Ya. Oke, oke. Jadi memang Oh, hmm, jadi memang itu apa? Mungkin saya kaitkan juga dengan wilayah-wilayah tadi ya. Memang kita mengambil medan latihan biasanya ini kan Garuda Shield ini 3 matra sekarang ini. Dulu namanya Garuda Shield saja, sekarang sudah jadi Super Garuda Shield. Kenapa jadi super? Karena akhirnya bukan cuma angkatan darat saja, tapi darat, laut, dan udara. Termasuk di sini juga dilatih kemampuan cyber. Nah, sehingga udah terintegrasi semua tuh. Bagaimana kita eh, menyelenggarakan sebuah latihan, kalau nggak salah, it takes around 2 weeks lah untuk pelaksanaannya ya bersama. Mau persiapan, kemudian kita latihan bergerak, mulai mulai sistem komandonya dulu dilatih, para perwira-perwiranya sampai di level divisi begitu ya, besar. Sampai akhirnya pelaksanaan sampai unsur yang terbawah itu bergerak, lalu mulai menyelesaikan satu permasalahan, satu tantangan di medan yang diberikan. Nah, itu melibatkan seluruh unsur darat, laut, dan udara. So, memang eh, ini menguntungkan bagi semua semua pihak ya. Ya, Indonesianya, terus negara-negara peserta, dan juga Amerika Serikat. Dan eh, apa ya keuntungannya buat kita memang selain profesionalisme, politically itu juga send a message, a very clear a very clear message kepada mungkin mitra-mitra di kawasan
supaya mereka tahu bahwa Indonesia itu becoming more professional in terms of military power. Itu kan sasarannya adalah deterrent. Deterrent bahwa kita kita menunjukkan bahwa kita terlibat dalam sebuah latihan besar, kita punya kapabilitas, so we're sending you clear message yang macam-macam sama Indonesia. Itu juga sebuah keuntungan ya, sebuah keuntungan karena buat saya yang bisa menghindarkan kita dari perang atau kita diserang adalah ketika kita dilihat siap, ya. Ketika kita dilihat siap tuh sama kalau kayak kita mau masuk sebuah ya apa namanya tempat hiburan malam misalnya. Kalau yang jaga itu bonsernya besar, menakutkan gitu, kita pasti agak keder juga mau masuk tanpa identitas gitu kan. Tapi kalau bouncernya kecil, nggak kelihatan kuat, kita pasti bisa langgar. Nah, kira-kira semangatnya seperti seperti itulah. Kita send clear message bahwa Indonesia militarily capable, sehingga ya jangan macam-macam sama Indonesia itu adalah suatu apa namanya deterrent buat kita, gitu ya. Oke, mungkin emang sekarang tuh penting banget ya deterrence ya, terutama kan kita ada konflik wilayah ya di Laut Cina Selatan ya, Heeh. terutama di Pulau Natuna itu gimana tuh Pak? Ya, memang memang Natuna ini yang pertama punya punya apa ya, punya posisi strategis, punya kandungan strategis, dan secara geopolitik eh, memang sangat juga strategis ya. Kita yang pertama lihat bahwa Natuna itu bagi Indonesia tuh itu aspek kedaulatan kita ya karena itu di gerbang kita. Jadi wilayah Laut Natuna Utara itu masuk dalam zona ekonomi eksklusif kita yang sudah jelas ya berdasarkan UNCLOS tahun 82 itu yang sudah kita ratifikasi juga kita punya hak berdaulat di sana ya. Kita tidak memiliki sengketa apapun dengan negara manapun. Namun demikian perlu kita cermati bersama memang Cina atau Tiongkok ini memang mengklaim Nine Dash Line itu bersinggungan tuh dengan bagian ujung daripada eh, Laut Natuna Utara. Nah, kalau ketika sudah menyentuh-nyentuh masalah kedaulatan ini, posisi Indonesia cukup cukup clear. Kita tidak memiliki konflik dengan Cina karena referensi kita adalah UNCLOS. Dah itu aja. Pokoknya titik harga mati UNCLOS karena UNCLOS itu diratifikasi oleh negara-negara kepulauan. Nah, kemudian yang kedua, Natuna itu punya aspek ekonomi. Jelas ya kan kandungan kandungan gas alam yang ada di seabed-nya itu memang memang potensi besar dan itu terbesar di Asia Tenggara. Which is itu punya hak daulat kita. Terus perikanannya ya kalau boleh teman-teman tahu kenapa banyak kapal ikan yang ke sana muncul itu memang karena memang ikannya apa sumber dayanya besar. Jadi ya jadi rebutan ya, jadi rebutan negara-negara yang ada di wilayah. Kemudian aspek geostrategis itu kan perlintasan seluruh kapal tuh kapal-kapal merchant, kapal-kapal tanker, kemudian kapal perang sekalipun ya kan, itu ya melalui melalui Laut Natuna Utara sehingga kalau itu tertutup diblokade maka bisa dipastikan dampaknya itu mengglobal ya bahkan bisa saya katakan lebih daripada Hormuz ya jadi itu perlu dijaga. Nah yang terakhir ya karena letaknya di depan pintu gerbang kita yaitu memang mandala perang terdepan kita kalau ada apa-apa di Laut Cina Selatan pasti dampaknya Indonesia. Indonesia pada posisi yang terhimpit tuh di tengah ketika ada apa-apa di ketika ada eskalasi ya di Laut Tiongkok Selatan udah jelas kita lah yang akan terdampak terdampak paling besar sehingga mau tidak mau ya kita harus jamin keamanan Natuna Utara itu sedini mungkin jangan sampai terjadi eskalasi itu damar. Berarti mungkin itu ada salah satu faktor ya kenapa kita tuh sekarang makin dekat sama Amerika. Ya, kalau saya boleh berpendapat, ya itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga menjaga keseimbangan. Again, we send a very clear message kepada kepada teman-teman dan sahabat yang ada di wilayah kawasan tersebut bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan siapapun, so please apa namanya uh, take care and maintain this status. Kalau saya bilang status quo seperti itu, jangan sampai ada yang lewat batas threshold sehingga menciptakan
suatu provokasi-provokasi untuk meningkatkan eskalasi konflik. Itu sih sebenarnya apa pesan di balik itu. Tapi at the same time kita juga sangat sangat dekat tetap dialog sama sama Tiongkok dalam hal ini. Jadi apa yang kita lakukan itu benar-benar berada di posisi yang menurut saya bisa dimainkan secara cantik ya. Wah, kita adopsi eh, kedekatan kita di berbagai pihak ini untuk benar-benar memaintain stability in the region itu dan Indonesia menjadi pemain yang cukup besarnya itu di situ sebetulnya. Justru dengan keberadaan kita, ide-ide mereka yang provokatif itu justru kita redam karena keberadaan kita. Oh, orang bilang apakah Indonesia sanggup untuk itu? Well, kita sebagai apa namanya teman-teman yang ada di belajar hubungan internasional, please kita nggak boleh underestimate posisi posisi kita karena ternyata ya kan posisi bebas aktif ini justru cukup efektif saat ini untuk bisa memainkan atau meredam eskalasi konflik. Itu Damar. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oh iya, mau ngingetin ya, sebelumnya kita ada Slido untuk nanya nanti pas Q&A. Jadi Oke. tolong kalau mau nanya bisa apa? Masukin namanya dan kasih pertanyaannya. Nah, lanjut. Kita baru-baru ini ya kalau nggak salah, kita tuh ada isu apa? Kita mau ngasih airspace access buat Amerika itu gimana, Pak? Bener atau itu hoax atau gimana tuh, Pak? Iya. Jadi kalau saya boleh bilang kayaknya isu ini yang paling santer ya kan soal airspace access. Bahasanya atau kata-katanya beragam tuh saya lihat di media mainstream maupun media sosial. Ada yang mengatakan airspace access, ada yang mengatakan overflight access, ada yang menyatakan blanket overflight, ya kan? Segala macam segala macam. Tapi oke, saya jelaskan ya. Jadi gini, apa sebenarnya airspace access itu? Jadi saya langsung ngambil, saya kutip benar-benar dari apa namanya referensi yang tepat ya. Jadi airspace access itu adalah izin yang diberikan suatu negara kepada pesawat negara lain untuk menggunakan wilayah udaranya dalam kondisi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan. Ada kata-kata sesuai persyaratan yang ditentukan negara tersebut. Kata yang saya highlight di sini adalah izin. Jadi yang namanya airspace access itu adalah sebuah izin yang diberikan kepada suatu negara yang akan melintas. Jadi bukan hak, bukan kebebasan, dan juga bukan namanya automatic access. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dulu. Semua negara ini punya prinsip ini. Sama, ini kita ngadopsi sama-sama. Apa dasar hukumnya? Nah, dasar hukumnya itu ada Chicago Convention tahun 1944 yang menyatakan dengan jelas bahwa setiap negara itu punya kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya. Jadi bukan cuma Indonesia tapi semua. Kemudian ada kategori yang menyebutkan penerbangan ini. Ada civil aircraft dan state aircraft. Nah, saya nggak bahas lah yang civil aircraft itu sudah jelas lah ya. Garuda Indonesia, Dubai, apa Emirates Airlines dan sebagainya termasuk penerbangan-penerbangan jet komersil itu. Ya, sekarang saya bahas yang termasuk state aircraft. State aircraft itu adalah pesawat militer, kemudian pesawat kepolisian dan pesawat bea cukai. Nah, presiden biasanya tail number-nya itu dimasukkan ke dalam pesawat pesawat militer biasanya, kalau pesawat presidenan. Nah, state aircraft ini tidak boleh masuk ke wilayah udara negara lain tanpa izin khusus. Jadi berbeda antara commercial air flight sama state aircraft itu izinnya totally different. Mekanismenya itu berbeda. Ya, kalau kalau commercial air flight mereka sudah punya mekanisme khusus tuh. Yang penting sudah menghubungi otoritas penerbangan internasional, mereka sudah bisa melintas sana sini. Tapi ketika masuk dalam kategori state aircraft tadi, apalagi pesawat militer, mereka tidak bisa selanang-selanung ke sana kemari. Ya, itu prinsipnya dulu. Nah, sekarang bagaimana praktiknya di Indonesia? Kita sudah menjelaskan apa namanya kepada semua mitra kita di dunia, ya kan, yang akan ke Indonesia itu wajib mendapatkan clearance, wajib nih. Nah, clearance-nya itu apa? Yang pertama adalah diplomatic clearance. Diplomatic clearance itu diajukan oleh embassy mereka di Jakarta, kemudian diproses oleh
Kementerian Luar Negeri melibatkan Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, kemudian Airnav, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. And then keluarlah itu izin atau diplomatik izin prinsip ya kan. Oke, you boleh masuk wilayah karena kita tidak punya masalah politically sama negara Anda. Setelah itu keluar maka itu dikonversi menjadi flight clearance. Ya, flight clearance. Flight clearance itu meliputi di dalamnya ada kapan bisa masuk ke dalam wilayah kita, tanggalnya jelas, jamnya jelas. Kemudian entry point, exit point-nya. Kalau harus lewat, misalnya harus lewat Sumatera, ya dia harus masuk lewat Sumatera. Nggak bisa selonong lewat lewat bawah, nggak bisa. Udah ditentukan tuh. Kemudian dia harus keluar nanti wilayah Indonesia lewat Ambon misalnya. Ya sudah, dia harus lewat Ambon. Kita atur itu. Nah, prosedur ini itu sudah jelas dan saya sampaikan apa hasil pertemuan antara Pak Safri dan Pete Hegseth kemarin tidak merubah ini sama sekali. Ya, perlu saya garis bawahi, tidak merubah ini sama sekali. Jadi izin prinsip atau diplomatic clearance itu tetap harus diperoleh setiap individual flights. Ya, jadi mau datang Amerika mau datang ke Indonesia dari Diogo Garcia mau melintas ke apa Australia atau mungkin mau ke Jepang atau kemana, ya tetap kalau melintasi wilayah udara nasional kita tetap harus mengajukan izin prinsip atau diplomatic clearance. Yang kemarin keluar dalam LOI atau Letter of Intent antara kedua negara adalah bagaimana kita memudahkan proses administrasinya. Nih, ini kasus kasus contoh yang paling mudah ya. Ada bayangkan suatu pesawat yang dalam keadaan urgent pengen memberikan bantuan kemanusiaan atau penanggulangan bencana misalnya. Waktu kita berpacu sama waktu. Tapi karena harus melalui prosedur panjang tadi, kirim dulu dari embasinya kirim ke Kemlu, Kemlu kirim ke Mabes TNI, sorry ke Kemhan, Kemhan Mabes TNI, putar dulu. Itu bisa 7 hari belum selesai itu apa namanya proses itu. Nah sekarang di, di, diusulkan adalah bagaimana ke proses ini kita mudahkan. Misalnya jelas-jelas kita sudah punya izin prinsip dulu, lalu dalam proses administrasi misalnya, oh ya, dibuat satu platform koordinasi di mana kita misalnya memperpendek waktu apa prosedur perizinan ini. Nah itu ya sebenarnya yang dilakukan untuk dimudahkan. Izin prinsipnya tetap nggak bisa, sehingga tidak ada sebenarnya satupun hal yang apa ya kita kita lucuti di sini kedaulatan kita itu tetap dan karena izin itu sebenarnya kita tetap tetap megang kendali penuh seluruh pesawat udara yang melintas di wilayah udara nasional kita. Gitu Damar sebenarnya yang terjadi. Berarti emang kayak apa ya, sensation doang ya, sensational doang ya itu. Berarti kayak sebenarnya nggak ada apa-apa yang berubah secara dramatis gitu. Kita masih full control sama airspace kita ya. Betul, nggak. Jadi sebenarnya tidak ada ya tidak ada hal yang berubah. Jadi kalau kalau misalnya kita merubah mekanisme administrasinya, doesn't mean kita jadi membiarkan Amerika mau melintas kapan aja ke wilayah lewat wilayah udara kita terus kita bolehkan. No, it's not that apa namanya simple untuk mengertinya. Cuman kan ya kita kadang-kadang gitu ya. Dokumen seperti apa, lalu mungkin media menuangkan atau memberikan judulnya seperti apa, akhirnya begitu di media mainstream maupun sosial jadi rame sehingga kita harus mengklarifikasi ini. Tapi yakinlah bahwa kita semua yang duduk di kementerian atau pemangku kebijakan, decision maker itu tetap prinsip kedaulatan itu nomor satu. Nggak akan kita membiarkan kedaulatan kita kita lepas begitu aja karena hanya memberikan akses kepada Amerika Serikat dalam hal penerbangan. Jadi tetap semua dalam dalam kontrol. Bahkan kalau mau landing itu akan lebih ribet lagi, ya. Dia akan kita tentukan mau landing di mana, misalnya di Halim gitu. Kita akan minta daftar personilnya dia. Kita akan minta peralatan dia apa saja, ya kan? Yang dia bawa mau ada senjata, mungkin ada dangerous goods seperti munisi atau mungkin bahan peledak lainnya. Kita minta. Kemudian aktivitas mereka selama landing itu harus ada itinerary-nya. Mereka tidur di hotel mana, ya kan? Mereka ada beberapa hari di Jakarta misalnya atau di Biak atau di mana. Itu semua dalam pengawasan
dalam pengawasan kita, ya baik unsur intelligence, ya kan, baik unsur-unsur dari angkatan udara, itu tetap memantau. Jadi sebenarnya kalau sudah berbicara kehadiran militer di satu satu wilayah, itu mesti terpantau. Kenapa? Karena memang kita tidak punya perjanjian untuk apa namanya, ada namanya status of force agreement. Kalau status of force agreement itu artinya memang satu satu apa namanya, kekuatan militer atau personel militer suatu negara itu bisa bisa berada di negara lain itu dan memiliki hak-hak yang yang apa, memiliki privilege, ya, memiliki privilege untuk bisa ke sana kemari secara bebas. Ah, itu kan kita nggak punya itu sama Amerika. Jadi tetap mereka dalam pengawasan kita. Itu Damar. Oke, baik. Emang detail banget ya. Cuman kalau apa resiko dan masa depan pertahanan Indonesia dan Amerika tuh kayak gimana ya Pak? Apalagi dengan Tiongkok yang makin agresif. Nah, kalau bicara bicara masa depan, kalau saya sih melihatnya yang pertama, kita butuh Amerika untuk capacity building. Ya, itu jelas. Profesionalisme itu tidak mudah untuk didapatkan. Artinya, tadi saya bilang, kalau tidak kita punya peperangan, kita tidak punya pertempuran yang real, maka profesionalisme kita hanya bisa diraih ya dengan latihan yang intensif, dengan latihan yang terus-menerus terevaluasi dengan baik. Nah, ini yang mungkin saya melihat kalau hubungan dengan Amerikanya kita positif, ya. Kita akan terus menggelar again Garuda Shield and more Garuda Shield in apa bigger scale di kawasan kita, di wilayah kita ini, karena memang kita membutuhkan itu capacity building, salah satunya dengan pelatihan. Kemudian kedua, ya kan, sepertinya memang eh, terlepas kita sudah beli banyak platform ya dari negara-negara lain. Alutsista Amerika juga cukup cukup reliable dan masih mendominasi. Meskipun kemarin kita gagal ya, bukan kita gagal, mungkin ada pertimbangan khusus terkait dengan pembelian F-15 itu. Namun saya sih masih merasa bahwa eh, pembelian kita terhadap platform-platform alutsista Amerika itu masih akan cukup berlangsung. Jadi potensi itu masih akan masih akan terjadi ya. Artinya kita masih akan beli, dan kalau sudah beli, istilahnya sudah beli alutsista, interaksi itu tidak bisa dihindari. Kita pasti akan berinteraksi sama Amerika secara militer, karena selain kita beli alatnya, kita butuh juga bagaimana transfer teknologinya. Nah, ini tantangannya sih sebenarnya. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik dan kapasitas produksi, kapasitas industri kita juga juga bagus, kita sebenarnya bisa ngerih keuntungan yang cukup banyak. Kita bisa menuntut mereka untuk misalnya license production itu misalnya. Saya beli pesawat, ya kan? Saya beli pesawat sama Anda. Tolong, ya kan? Beberapa komponennya dibuatlah di Indonesia. Nah, itu sehingga membuat industri kita juga semakin semakin mandiri. Strategic autonomy yang kita cita-citakan itu akhirnya kita tercapai. Jadi itu masih akan terjadi. Tantangannya, ya kan? Tantangannya. It always from the other block pastinya kan. Kalau kita semakin dekat, dilihatnya adalah kita nanti apa, kok semakin dekat ya sama Amerika. Kenapa dengan Cina? Nah, at the same time, disinilah peran Indonesia untuk selalu menjaga menjaga keseimbangan. Dan saya yakin eh, kita juga punya apa, punya kegiatan kok sama sama Cina, ya kan? Kita juga punya perjanjian apa namanya, bukan kerja sama pertahanan ya. Saya kurang monitor apakah sudah dilakukan dalam payung hukum kerjasama pertahanan, tapi eh, intensitas kegiatannya pun sudah banyak kita dengan Tiongkok. Dengan Rusia, saya pikir tidak perlu diragukan, ya kan? Kita banyak tuh, Pak Presiden kita juga sudah, kalau nggak salah sudah 2 kali ke sana. Pak Menhan kita juga sudah ke sana. Di tengah rivalitas geopolitik global ini, kita juga sudah ke sana. Sehingga memang benar-benar kita jaga keseimbangan antara apa, blok-blok yang besar ini, kita tetap semuanya kita kita rangkul dan tetap kita apa, berinteraksi. Jadi masa depannya kita akan go ahead with Amerika, but at the same time kita juga akan gandeng kekuatan lain di kawasan. Itu Damar. Oke, baik.
Makasih Pak, materinya udah padat ya. Ya, Menarik juga dan insightful mungkin bagi muka mata bagi beberapa mungkin kita semua yang masih tergolong awam ya. ya, Karena waktu ya mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab ya. silakan, silakan. Eh, ya, saya ingatkan teman-teman ya buat isi pertanyaannya dan jangan lupa kasih namanya karena kita cuman akan jawab pertanyaan dari yang mempunyai nama. Mungkin apa Bisma bisa tolong share screen pertanyaannya. Oke, udah ada satu pertanyaan ya. Gimana nih Pak? Apakah masih bijak hubungan militer dengan AS? Melihat hubungan dekat AS dengan Israel itu yang sudah makin susah ditebak ya. Itu gimana Pak jawabannya? Ya, jadi ini pertanyaan yang paling akan sangat muncul sih di dalam benak siapapun, terutama dari kita ya di Indonesia. Termasuk saya juga pun bertanya sebetulnya dalam hati ini selalu sekarang memikirkan apakah kita masih relevan bekerja sama dengan Israel di tengah kondisi yang seperti ini. Tapi kalau saya selalu percaya bahwa it's all about current leadership. Kalau saya, ya, artinya memang kebetulan Amerika saat ini dipimpin oleh pemimpin yang unpredictable. Itu kita rasakan bukan bukan bagi kita saja, namun hampir seluruh negara merasakan. Bahkan Donald Trump itu bisa mengacak-acak kalau saya bilang eh, peta geopolitik di Eropa, di mana Eropa ini sebenarnya adalah alliance-nya dia. Sehingga kalau saya bilang apakah kita saat ini masih relevan atau tidak, pertanyaannya balik lagi. Ketika kita hentikan kerjasama kita dengan Amerika saat ini, and then sooner or later itu Trump akan turun. Lalu kebijakan akan berubah. Nah, kita kehilangan momentum, cukup banyak kehilangan momentum di situ untuk bisa menyamakan kembali apa interaksi kita seperti sebelum kepemimpinan Trump. Jadi kalau menurut saya, ya kalau menurut saya di peta geopolitik yang seperti ini kita tetap tunjukkan perbedaan pandangan kita. Politically, ketika kita berbeda pandangan tentang isu Palestina, ketika kita berbeda pandangan tentang isu Iran, kita wajib untuk speak up di depan Amerika. Kemarin juga sebelum apa namanya di masa-masa BOP dan sebagainya, itu kita juga kan kelihatannya kok kita sudah cukup keras tuh sebenarnya. Cukup keras, lalu kita mundur, tidak terlibat lagi. Namun demikian, itu tidak membuat latihan kita dengan Amerika Serikat itu menjadi berhenti. Kenapa? Karena profesionalisme militer itu tetap harus dijaga apapun situasinya. Nah, at the same time, kita tetap berani menyatakan ketidaksetujuan kita dengan apa yang dilakukan Amerika di Gaza atau kolaborasi mereka di Iran, di Lebanon. Jadi eh, menurut saya kita harus mulai biasakan sih eh, eh, untuk bersikap sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Kita tentang ketika kita tidak sama pendapat, kita hujat, namun at the same time kita tidak memutus hubungan. Nah, itu yang menurut saya eh, paling tepat ya untuk dilakukan saat ini. Kita mainkan hedging strategi kita ya. Hedging strategi itu artinya ya kita tetap memasang kaki kita, hubungan kita tetap lakukan, namun at the same time pahit kalau pahit kita sampaikan. Jangan jangan kita menjadi inferior ketika misalnya kita sudah banyak kerja sama Amerika, lalu ketika ada yang tidak pas dilakukan oleh Amerika lalu kita diam saja. No, itu kita harus biasakan, kita tetap hujat, kita tetap condemn dia di berbagai forum internasional ketika memang apa yang dilakukan tidak pas dengan kebijakan luar negeri kita. Mungkin begitu ya pendapat pendapat saya supaya kita tidak tidak langsung terburu-buru apa hitam dan putih ketika tidak sesuai putus. Nah, itu nanti merevive-nya kembali tidak mudah. Itu yang harus kita perhitungkan secara matang.
Oke, berarti emang kompleks ya. Apalagi kan kalau saya lihat tuh bahkan sekutunya di Eropa pun mulai bertentangan dengan Amerika. Betul. Jadi sama seperti negara-negara di Eropa juga kan udah banyak tuh. Macron banyak tidak setuju. Kemudian ya Jerman masih masih pasang surut lah menunjukkan ketidaksetujuannya. Italia cukup keras, Spanyol cukup keras, Denmark apalagi ya kan sudah mau dicaplok Greenlandnya. Tapi yang saya baca adalah eh, keyakinan bahwa at the end of the day leaders ini akan apa turun dari jabatan politiknya dan akan digantikan dengan leader yang lain yang diharapkan lebih rasional. Itu sih. Oke, baik. Gimana Rama? Apakah sudah cukup jawabannya? Oke, karena apa nggak dijawab ya mungkin saya anggap Betul cukup kayaknya. ya. Ya, Ya, baik. Ya, oke. pertanyaan selanjutnya mungkin dari Saleh, apakah kerjasama ini mencakup patroli bersama RIAS di Laut Cina Selatan atau Natuna, dan Ya, bagaimana kita memastikan itu tidak dianggap provokasi? oke. Jadi ini harus saya clarify dengan dengan gamblang ya bahwa ada mekanisme patroli. Kata-katanya memang patroli bersama dalam bahasa Indonesia. However, ya, kita ada kategori di sini. Ada yang namanya joint patrol. Patroli bersama berarti kapal kita dan kapal dia atau aset kita dan aset dia itu bersama-sama masuk ke suatu wilayah, ya kan? Masuk dalam formasi, kemudian saling melindungi, saling melaksanakan tugas dan fungsinya. Itu namanya joint patrol. Ada yang namanya coordinated patrol, ya. Coordinated patrol artinya kita berada di wilayah kita, ya, berarti berada di wilayah masuk dalam laut teritorial kita. Kemudian mereka berada di laut teritorial mereka atau laut lepas, high seas misalnya, tanpa saling masuk ke wilayah. Nah, tapi kita berkomunikasi. Bagaimana situasi di sana? Bagaimana situasi di sini? Kita saling berbagi. Oh, aman, tidak ada pelanggaran wilayah yang dilakukan, tidak ada kejahatan transnasional, tidak ada penyelundupan, tidak ada aksi terorisme, ada sebagainya sebagainya. Itu kita terkoordinasi. Nah, setahu saya kita tidak melakukan joint patrol dengan negara manapun saat ini kecuali kita punya framework Malacca Strait Patrol. Malacca Strait Patrol ini kita bersama dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ini yang kita punya. Nah, sedangkan negara-negara di luar itu yang kita punya adalah coordinated patrol. Sehingga harusnya kalau coordinated patrol itu kita bisa lakukan dengan siapa saja. Dengan India kita bisa coordinated patrol, dengan Australia kita juga bisa coordinated patrol karena tidak ada pelanggaran. Jadi kapal dia tidak akan masuk ke wilayah teritorial kita, kemudian kita juga tidak masuk ke tidak masuk ke wilayah teritorial dia sehingga kita masih saling menjaga batas-batas kedaulatan masing-masing negara. So, ya kan? Apakah coordinated patrol bisa dianggap provokasi oleh oleh Cina? Well, disinilah yang saya bilang kita memainkannya. Well, China, Tiongkok, if you want, if you wish, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita tidak memilih kawan dan lawan di sini, ya kan? Selama tujuannya adalah untuk keamanan maritim bersama, karena tantangan maritim ya tidak selalu state from state actor, tapi juga dari non state actor. Saya rasa harusnya tidak bisa dianggap sebagai sebuah provokasi. Nah, apabila apabila iya dianggap provokasi, kita punya forum menjelaskan. Makanya kita punya kedutaan kita di sana untuk selalu berkomunikasi, menjelaskan setiap langkah yang dilakukan oleh oleh kita supaya tidak memprovokasi negara yang kebetulan ada di kawasan tersebut, termasuk termasuk Tiongkok. Saya pikir apa eh, itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita tidak melakukan patroli bersama untuk memprovokasi negara lain, tapi mungkin coordinated patrol ya. Jadi saling info aja. Ya dia di wilayah dia, kita di wilayah kita. Demikian ya, siapa? Saleh. Oke, baik. Emang berarti emang bukan apa
joint patrol ya, jadi harusnya biasa aja ya, aman lah. Ya. Kita jaga betul ya kan hal-hal yang bisa mencederai, hal-hal yang bisa membuat kita dianggap beraliansi, itu batasnya kita coba jaga. Itulah. Jadi kehati-hatian ya, kita harus benar-benar bisa menempatkan diri di posisi yang memang apa unik gitu ya. Unik karena kita harus benar-benar be friends to one apa namanya partner doesn't mean that we become enemy to the other partner. Itu yang perlu kita kita jaga posisi itu. Hmm. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Oh, mungkin Saleh gimana? Oh, nggak ada. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dari Geo ya. Apakah prinsip bebas aktif Indonesia tetap relevan jika membatasi teknologi mutakhir seperti F-35 ya, yang sebenarnya sudah bahkan Singapura pun punya di satu negara tetangga mulai mengadopsinya. Itu gimana tuh Pak? Ini maksudnya gimana nih? Apakah prinsip bebas aktif Indonesia tetap relevan jika kan yang akan transfer teknologi kalaupun kalaupun apa memberikan berarti Amerika ya. Amerika yang akan memberikan transfer teknologi. Although saya bisa katakan transfer teknologi juga juga pasti punya batasan. Jadi mekanisme untuk bisa mentransfer sebuah teknologi yang mutakhir, apalagi sensitif, itu itu cukup panjang dan apa pelik persiapannya. Sehingga mungkin kalau misalnya saya bilang, apakah Indonesia akan mendapatkan keuntungan transfer of teknologi ketika kita akhirnya finally kita dream about having F-35 ya dalam arsenal kita. Well, it's good, tapi saya masih melihatnya teknologi yang akan kita dapatkan dari apa pesawat tersebut masih teknologi yang masih mungkin sangat basic, belum belum pada titik bagaimana kita akhirnya bisa punya kemampuan untuk membuat platform yang sama. Kalau menurut saya, makanya memang untuk hal-hal transfer teknologi ini kita kok lebih 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 mungkin untuk mendapatkannya misalnya dari Turki gitu ya. Karena mungkin di platform yang middle middle range, jangan yang terlalu istilahnya terlalu highly sophisticated dan sehingga kita juga akhirnya karena itu tergantung dengan kapabilitas kita juga. Jadi kalau dibilang relevan atau tidak relevan dengan saat ini, kalau saya bukan lebih ke politiknya tapi lebih ke kapabilitas industri kita sebenarnya. Mampu nggak kita untuk membuat apa platform yang sama atau jangankan platform deh, komponennya gitu kan. Komponennya kita kita bisa membuat aja itu udah cukup bagus sehingga eh, I don't see any apa saat ini ya any vision to acquire F-35. Belum sih kalau menurut saya F-35. Kita mungkin kalau kemarin itu masih F-15 yang kita pertimbangkan ya untuk masuk. Nah, akhirnya sekarang bergeser ke Rafale dan Kan. Jadi itu mungkin masih lebih relevan. Oke, soalnya ini ada apa klarifikasi ya dari Geo di chat. Heeh. Katanya kenapa kita belum diperbolehkan akuisisi F-35 sedangkan kayak Singapura mungkin ya dari interpretasi saya bahkan Singapura yang setahu saya bukan aliansi sekutu AS juga bisa mendapatkan F-35 itu. Iya, kategori negara apa namanya? Kategori negara bagi sebuah negara sebesar Amerika itu ada kategorinya. Jadi saya mencoba memberikan analoginya seperti di Eropa saja ya. Di Eropa itu ketika ada kita mengikuti pendidikan militer di Eropa di Jerman lah misalnya, maka kelasnya pun beda. Negara-negara non-NATO itu pisah dengan negara-negara NATO karena mereka alliance, ya kan? Nah, Singapura ini memiliki posisi posisi yang unik, iya kan? Kalau saya boleh katakan ya memang mereka punya behind the scene mereka punya punya kedekatan khusus dengan Amerika sehingga ada keyakinan oleh Amerika untuk membuka teknologinya. Although saya belum bisa confirm itu sudah bisa direalisasikan secara penuh sih ya saat ini. Sehingga memang kita perlu sadari itulah tantangan punya punya politik luar negeri bebas aktif. Kita can reach out, however pasti ada limitation di situ. Di mana kita juga tidak bisa
memaksakan diri kita harus dianggap sebagai negara negara sekutu. Kalau negara sekutu mungkin kita pasti dibagi langsung. Tapi ketika kita bilang bahwa oh, well, we are close, we are partner, we are neighbors, but we are non-alliance. Ya, akhirnya pun juga ada konsekuensi-konsekuensi seperti ini. Sehingga memang saya bilang itu tadi, toh much better kita uh, untuk transfer of teknologi ya kan, transfer of knowledge ini kita leaning towards more flexible country yang jelas-jelas lebih open kepada kepada kita. Itu ya. Ya, berarti emang susah ya. Soalnya tapi setahu saya emang kita mau mengakuisisi pesawat generasi kelima ya, kayak dari KAN dan mungkin dari KF-21 Boramae itu ya. Ya, kita memang sudah menuju menuju ke sana ya kan, menuju ke sana dan kita masalahnya teknologi ini kan dalam 1-2 tahun saja sudah muncul lagi platform baru dengan teknologi yang lebih modern. Nah, kecepatan kita untuk mengadopsi, mengakuisisi kemudian mengadopsi itu juga menjadi menjadi tantangan. Sehingga memang kita berharap eh, untuk teknologi-teknologi yang sifatnya sensitif seperti itu, kita harus pastikan bahwa partner kita itu benar-benar yang partner punya long term vision, ya kan? Karena eh, platformnya bisa sama, tapi mungkin add-ons teknologinya mungkin akhirnya bisa dilakukan tanpa harus membeli platform baru. Nah, itu biasanya bisa dilakukan ketika memang kita punya punya apa? Punya kesepakatan dan komitmen untuk saling berbagi dan itu harus diteken di awal ya. Mudah-mudahan kita dengan apa? Dengan Prancis dan Turki itu punya platform seperti itu. Banyak sih negara-negara sebetulnya yang lebih open ya, yang lebih open untuk apa berkolaborasi. Tapi balik lagi kadang-kadang platformnya yang disediakan juga belum teruji secara operasional. Nah, itu juga jadi tantangan. Unfortunately punya Amerika memang teruji secara operasional. Itu perlu kita akuin memang. Karena dia sudah punya banyak tersebar. Compatibility-nya juga 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 tinggi. Itu yang menjadikan kita apa eh, bukan mau tidak mau kita juga tidak bisa mendinai itu. Nah, inilah makanya tantangan. Mungkin saya juga baca nih pertanyaan kelima nih kan. Ya, Iya. soal ini ya agak nyambung. Jadi bagaimana kita memiliki kemandirian strategis, kemandirian industri kita. Itu yang tidak mudah ternyata di apa industri pertahanan kita di dalam negeri. Ternyata dan tantangannya banyak, ya kan? Nah, sekarang kita alutsista itu kan satu, kita mampu nggak buat alutsista sudah jadi sebagai suatu sistem. Kalau nggak mampu, ya kan? Kalau nggak mampu, paling tidak kita mampu membuat spare partsnya gitu, partsnya. Kalau tidak mampu membuat satu sistem yang terintegrasinya sudah jadi ini, minimal kita mampu membuat parts. Kalau tidak mampu membuat parts, kita minimal mampu untuk membuat komponen-komponennya. Bahasanya itu kalau saya, ya minimal murnya bisa kita buat lah, ya kan? Kalau dalam suatu sistem itu, pesawat misalnya, kita mampulah buat rodanya gitu. Itu komponen. Atau terakhir paling gampang adalah menyediakan bahan baku yang paling dasar ya, raw material yang sudah dirubah menjadi apa namanya ready untuk di-convert menjadi components misalnya. Nah, kita bermain di ranah ini saja dulu. Nah, sekarang industri kita itu banyaknya masih di assembly. Unfortunately, sekarang masih di bermain di assembly. Kita mendapatkan parts banyak dari negara-negara lain dan akhirnya untuk bisa punya apa ya namanya tingkat kandungan dalam negeri kita, kita pakai apa persentasenya dari assembly. Ketika kita melakukan assembly, kita ya dianggap sudah punya komponen dalam negeri. Tapi ini kan masih jauh berarti, ya kan? Kita masih bergantung dari supplier-supplier lain di dunia untuk menyediakan parts, kemudian menyediakan components, ya kan? Padahal kita juga cukup kaya sebetulnya di penyediaan raw material atau apa kapabilitas raw material kita kan sebenarnya ada gitu. Nah, ini ekosistem ini yang menjadi tantangan kita. Apa bagaimana kita bisa punya ujung-ujungnya adalah mandiri. Kita bisa punya kapal sendiri, kita bisa bikin tank sendiri, ya kan? Kita bisa punya pesawat udara tempur sendiri, mulai dari A sampai Z full
semuanya state of the art ya, dibuat di dalam negeri. Itu itu tantangan tantangan terbesar. Jadi iklimnya saat ini saya sampaikan tadi, kita masih sangat dominan bermain di assembly, ya beli senjata misalnya kan, kita beli materi-materialnya dari mana-mana, terus kita yang menyatukannya di Indonesia. Nah, industri-industri kita masih masih bermain di situ, tapi kita belum bisa membuat components, parts yang jelimet itu, yang kompleks itu menjadi apa satu bahan apa alutsista yang akhirnya kita bisa assembly di sini. Itu kondisinya saat ini. Iya. Yang saya tahu sih, yang paling baru ya, nggak tahu ini assembly atau license production ya, itu yang merah putih ya, frigate merah putih. Ya, frigate merah putih itu eh, frigate merah putih itu saya mesti perlu perlu klarifikasi ya, perlu klarifikasi karena ada beberapa komponennya juga masih masih harus kita adopsi dari saya lupa pabriknya antara Denmark atau Norway ya. Nanti saya bisa pastikan dulu. Artinya kita sudah tidak PT PAL kita terus apa Palindo itu sudah mampu membuat membuat bodi kapal kemudian apa namanya eh, kebutuhan-kebutuhan dasar ya di dalam kapal. Tapi ketika when it comes to alat navigasi, when it comes to apa gearbox mesin yang sangat sensitif, yang saya tahu masih masih harus ada campur tangan dari perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Kemarin kita juga waktu di Jerman bikin kapal apa namanya hidrografi kita Mhm. punya kapal hidrografi paling bagus sekarang di Asia Tenggara. Bahkan Jerman pun kalah sebenarnya secara kualitas. Bagus, bagus sekali sampai kemarin pada saat inaugurasi ya kita kasih tahu ini kapal kapal hidrografi kita untuk pemetaan bawah laut. Bundeswehr Jerman Navy itu sungguh cukup kagum. Wah, ini teknologinya luar biasa. Nah, itu dibuatnya dengan license production. Jadi pabrikan yang di sini memberikan jatah ya kan pembuatan sebesar 80% dilakukan di Indonesia, di Batam. Setelah itu selesai, kemudian kapalnya dibawa di Jerman, di Bremen, kemudian barulah diisi teknologi sensitifnya di situ, baru dibawa lagi ke Indonesia. Nah, itu kita sudah mendapatkan keuntungan banyak. Paling tidak industri dalam negeri kita sudah terlibat dalam apa namanya pembuatan kapal berteknologi yang cukup cukup mutakhir gitu ya. Tapi again, ketika masuk yang sensitif itu eh, kita masih 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 tahapannya masih baru menuju ke sana. Belum bisa fully kita semua gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin agak kontroversial di sosial media ya. Katanya yang di Kertajati mau jadi bengkel Hercules ya, quote unquote. Ya, Itu gimana Pak, sisi positif dan negatifnya di oke. pertanyaan ini? Oke. Jadi begini. Jadi menurut saya yang sebenarnya hemat saya yang paling gampang adalah untuk bagaimana kita punya kapabilitas. Jangankan buat dulu deh. Kalau buat tuh kayaknya udah terlalu jauh ya. Kita mampu membuat pesawat itu kayaknya it's just too far buat buat saya. Tapi bagaimana kita memelihara platform yang sudah ada, alutsista yang sudah kita punya, kita pelihara secara secara mandiri. Nah, persoalannya memelihara itu ternyata nggak gampang juga. Perlu expertise, perlu spesialisasi. Nah, berulang kali ketika kita melakukan kegiatan transfer of technology, coba bayangkan, untuk bisa menguasai teknologi yang begitu sensitif, kita berangkat misalnya personel kita ke Amerika. And then they have to stay 2 weeks, 3 weeks, ya kan, 1 bulan bahkan. Saya kok nggak melihat ada suatu apa expertise yang bisa diperoleh dengan waktu sesingkat itu. Nah, bagaimana caranya? Salah satu solusinya adalah justru kita paksa mereka yang berinvestasi di Indonesia untuk membuat workshop atau mungkin MRO hub. Nah, MRO hub ini artinya maintenance Repair and Overhaul Hub. Jadi semacam bengkel gitu ya. Itu di Indonesia.
kita paksa mereka justru ke Indonesia untuk kita apa apa beresin tuh pesawat-pesawat kita yang mungkin penuh pemeliharaan atau rusak. Nah, disitulah kita belajar secara langsung sebenarnya. Montir-montir atau bengkel kita itu, orang-orang kita itu akan belajar secara langsung bagaimana memperbaiki, ya misalnya Hercules, ya belajar betul di situ, langsung. Apa on-site setiap saat, setiap hari permasalahan mereka hadapin. Itu jauh lebih cepat. Itu faktor pertama. Faktor kedua, kalau kita identifikasi misalnya di regional Asia Tenggara hub apa tidak ada hub lain untuk perbaikan Hercules kan berarti itu suatu market yang potensial. Kita bisa justru mengundang kalau misalnya Malaysia punya punya Hercules rusak dan nggak usah jauh-jauh bawa ke Amerika, bawa saja ke Indonesia dan kita mengundang lagi potensi ekonomi. When kita bisa membangun kapasitas ini, mau tidak mau kita menjadi hub yang terpercaya. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh negara-negara seperti Singapura, ya. Jadi menyediakan jasa untuk maintenance. Jadi bukan pabrik tapi MRO hub, bengkel. Nah, ini memaksa sebenarnya kita dari mulai embrio-embrio seperti inilah yang akan membuat kita akhirnya jadi apa? Mandiri suatu saat. Tapi kalau transfer of teknologi kunjungan ke Amerika ke pabrik Hercules dua Lockheed Martin 1 2 minggu balik ya nggak dapat apa-apa. Dapat jalan-jalannya aja lah itu. Itu ya kira-kira. Oke, berarti emang butuh ya, Kita harus butuh untuk kemandirian sama untuk efisiensi juga ya. ya sih, betul, betul. Baik, oke, terima kasih Pak. Kita masih ada waktu. Oh, ada lagi. Ini ada yang pertanyaan baru, tapi oh itu yang tadi. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Kalau masih ada yang mau bertanya, oke. Ini Gio, dari Gio kayaknya udah dibahas nggak sih tadi ya? Sudah tadi ya. Heeh. Iya, oke. Kalau kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa tutup ya. Eh, Mungkin sebelum kita tutup juga, kita bisa apa? Take a foto dulu ya. Bisa Ya, tolong ya. dinyalain kameranya ya teman-teman. Sama wait. Bisma tolong share dimatiin biar Iya, kita saya bisa. Heeh, circle-nya. Oke, sama oke. Oke, kita foto dulu ya. 1 2 3. Tunggu, masih ada lagi. Oke, 1 2 3. Sama terakhir ada lagi. Ada lumayan ya. Yang tinggal yang kameranya mati aja nih. Jadi 1 2 3. Oke, dua lagi. 1 2 3. Terakhir 1 2 3. Oke, mungkin
terima kasih teman-teman ya udah datang ya. Saya izin tutup caranya. Atas nama PP Jerman dan Departemen Hubungan Internasional juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kolonel Hanribu Korea atas waktu, ilmu, dan sharing yang sangat berharga. Dan saya saja yang sebenarnya suka banget sama apa bidang-bidang pertahanan gini juga banyak yang dapat apa saya dapat ilmu baru juga hari ini. Alhamdulillah. Dan juga teman-teman yang sudah hadir dan menyimak dengan antusias sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga webinar ini bisa bermanfaat dan bisa memicu sikap yang kritis serta analitis kita terhadap isu global ini ya, yang makin panas. Sampai jumpa dan selamat sore teman-teman di Jerman dan selamat malam semuanya buat di Indonesia. Terima kasih. Selamat sore dan selamat malam. Sama. Sampai ketemu lagi ya semua. Ya, Terima Ya, kasih. terima kasih banyak terima Bapak. kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima Terima kasih kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama.